Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan tetap setia berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Saat ini Tuhan, ketika kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Tetapi ketika kami mengerti, berikanlah kami juga kesanggupan untuk menghidupinya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 15 ayat 14 sampai 21. Roma 15 ayat 14 sampai 21. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-17 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca dan memperhatikan keseluruhan dari bagian ini. Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa hal yang Paulus sampaikan di ayat-ayat sebelumnya, maka di ayat 17 Paulus berkata, "Jadi dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah." Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanannya Bunda Teresa pernah berkata, manusia hanyalah sebatang pensil di tangan Allah. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang bisa dilakukan sebatang pensil kalau tidak digunakan oleh manusia? Tentu saja tidak ada, bukan? Pensil tidak akan berguna menghasilkan tulisan kalau tidak digunakan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan hidup kita manusia. Apa sih yang bisa kita lakukan tanpa Allah? Tentu saja tidak ada, bukan? Kesadaran akan kebenaran inilah yang membuat Paulus merasa perlu menyampaikan alasannya menulis surat kepada jemaat di Roma. Jemaat yang tidak pernah Paulus kenal sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma adalah Paulus hendak menyatakan keberhasilan pelayanannya di tengah bangsa non-Yahudi. Tetapi itu semua merupakan bukti dari pengutusannya sebagai rasul oleh Yesus Kristus. Karena menyadari bahwa dirinya merupakan rasul Yesus Kristus, Paulus juga menyatakan bahwa semuanya itu merupakan karya Kristus melalui hidupnya. Kristus yang sudah berkarya di dalam hidup Paulus, di dalam hidupnya, kini berkarya juga melalui hidupnya. Itulah yang hendak Paulus katakan, Bapak Ibu, yang hendak Paulus beritakan di dalam suratnya. Itulah sebabnya di ayat 17 Paulus mengatakan, "Jadi di dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah." Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya ayat ini lebih tepat diterjemahkan dengan kalimat seperti ini. Oleh karena itu, di dalam Kristus Yesus aku telah menemukan alasan untuk bermegah karena hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari bahwa mengenal Kristus dan karyanya, baik di dalam hidupnya maupun melalui hidupnya, itu merupakan kesukaan terbesar baginya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang telah berkarya di dalam dan melalui hidup Paulus, bukankah Dia adalah Allah yang sama yang telah berkarya di dalam hidup kita juga? Kristus sudah mati di kayu salib dan menyelamatkan kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus sudah menyatakan karyanya di dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan. Maka pertanyaannya, sudahkah kita juga memberikan hidup kita untuk Kristus itu berkarya melalui hidup kita? Sudahkah Kristus dan karyanya itu menjadi kesukaan terbesar di dalam hidup kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan setiap harinya, semuanya dilakukan dengan kerinduan supaya Kristus dimuliakan dan kemuliaannya itu dinyatakan kepada dunia. Apapun yang kita kerjakan, kerinduannya supaya Kristus dinyatakan, banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, ketika Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami, biarlah Tuhan juga memberikan kami kerelaan untuk memberikan hidup kami sepenuhnya dipakai oleh Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia. Biarlah melalui hidup kami, Engkau boleh berkarya, Tuhan, melalui hidup kami, untuk boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.